Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut praktikum statistika lingkungan acara 3 tentang analisis regresi. Oh ya, ini kenapa saya record pakai HP, karena screen recorder laptop saya lagi bermasalah. Udah 3 kali saya record, hasilnya selalu ngeheng-ngeheng. Jadi nggak apa-apa ya. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui analisis regresi itu merupakan metode statistika yang dimana tujuannya mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, variabel-variabelnya itu terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen itu merupakan variabel terikat, yang dimana dalam sebuah analisis regresi variabel dependennya itu hanya satu, tidak boleh lebih. Sedangkan variabel independen yaitu variabel bebas. Jadi setiap suatu analisis regresi itu variabel independennya boleh lebih dari satu. Nah, kemudian variabel dependen disimbolkan dengan Y, sedangkan variabel independen disimbolkan dengan X. Bisa X1, X2, X3, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya variabel independen. Oh ya, analisis regresi ini kita akan praktikumkan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Bedanya, kalau sederhana itu hanya terdapat satu variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan berganda itu dia terdapat lebih dari satu variabel independen. Oke. Bisa teman-teman lihat di modul, di situ ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya di sini bisa teman-teman baca. Nah, di sini ada variabel sales dan promosi. Nah, variabel sales ini merupakan variabel dependen atau terikat, sedangkan promosi ini merupakan variabel independen. Tidak selalu variabel dependen itu bagian pertama, bisa aja variabel dependennya itu bagian terakhir. Nanti bisa dilihat bagaimana pada soalnya. Nah, berdasarkan data tersebut akan dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan di antara variabel penjualan dan biaya promosi. Jadi perintahnya di sini kita disuruh mencari apa hubungan variabel sales ini dengan promosi. Oke, lanjut kita ke bagian SPSS. Yang pertama, kita akan definisikan variabel pada variabel view. Yang pertama, variabel sales. Nah, variabel sales ini bertipe numerik dengan desimalnya 0 karena tidak ada data desimal pada variabel sales. Measure-nya itu scale. Lanjut ke variabel promosi. Nah, variabel promosi ini bertipe numerik, desimalnya 0. Kemudian measure-nya itu scale. Nah, setelah teman-teman mendefinisikan variabel, kemudian kita ke bagian data view. Nah, di sini teman-teman input data yang udah ada pada contoh kasus tadi. Karena saya udah mengetik, astaga, belum ku hapus itu. Jadi saya tinggal kopas saja. Mana sih? Ini ya. Udah bisa. Udah. Jadi setelah datanya kita input, hal yang kita lakukan yaitu klik analyze regression linear. Kemudian kan sesuai yang saya jelaskan tadi, sales itu merupakan variabel terikatnya, jadi kita masukkan ke bagian dependen. Sedangkan promosi merupakan variabel bebas, kita masukin ke independen. Pastikan metodenya itu enter, kemudian klik statistik. Yang dicentang itu estimate, model fit, dan R-square change. Yang lain boleh diabaikan. Kita lanjut. Kemudian klik option. Pastikan di sini include constant in equation, yaitu tercentang. Kemudian use probability of F ini biarkan default 0,05 dan 0,1. Continue, klik OK. Nah, di sini keluar output regresi yang akan kita
yang akan teman-teman interpretasi pada laporannya nanti. Jadi di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel variabel enter or remove. Jadi di sini tabel ini menunjukkan variabel apa saja yang telah digunakan dan variabel apa saja yang telah dihapus. Di sini kan variabel independen promosi itu digunakan dan tidak ada variabel yang dihapus. Kemudian pada tabel model summary. Di sini bisa teman-teman lihat pada bagian R nilai yang diperoleh itu kan 0,916. Artinya variabel promosi mempengaruhi variabel sales secara simultan sebesar 91,6%. Jadi nanti diubah dia ke bentuk persen. Kemudian nilainya ini termasuk sangat kuat karena 91% dia. Jadi dia kuat. Lanjut ke tabel ANOVA. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan bagaimana cara memperoleh tabel ANOVA ini di kuliah statistikanya. Nah, di sini kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, bagaimana bentuk hipotesisnya? Teman-teman bisa lihat pada modul halaman 32. Sini ini adalah bentuk hipotesisnya. Jadi udah pokoknya itu bentuk hipotesisnya. Jadi semoga tidak bingung ya. Nah, untuk menarik kesimpulan kita gunakan uji F. Kemarin kan kita uji T, nah sekarang kita uji F. Nah, untuk uji F itu hampir sama dengan uji T. Kita bandingkan F hitung dengan F tabel. F hitung di sini kita peroleh 67,673. Nah, untuk memperoleh F tabel kita bisa menggunakan Excel. Caranya itu ketik sama dengan FINV ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini adalah ada probability degree freedom 1 dan degree freedom 2. Probability yang kita tadi kan 0,05. Kemudian teman-teman lihat pemisahnya di sini nih yang titik koma ini. Nah, karena di sini saya pakai titik koma, berarti probability saya atau desimalnya itu menggunakan koma. Kalau pemisahnya teman-teman itu hanya koma saja, berarti desimalnya teman-teman itu pakai titik. Nah, itu aja. 0,05. Tadi kan probability-nya segitu. Kemudian DF1 kita tadi ini adalah DF1-nya itu 1, DF2-nya itu 13. Tinggal dimasukkan dan di enter. Nah, ini adalah nilai F tabel. Kita bandingkan dengan F hitung. Nah, bisa dilihat F hitungnya kan lebih besar dari F tabel, yang artinya H0-nya ditolak, H1 diterima. Berarti modelnya ini tepat atau linier. Oke, kita lanjut ke koefisien. Nah, tabel koefisien ini digunakan juga untuk uji hipotesis. Nah, kriteria bentuk hipotesisnya itu bisa teman-teman lihat di sini juga. Di modul. Nah, untuk mengambil keputusannya kita lihat pada nilai sig. Nilai sig di sini kan 0,00. Kita bandingkan nilai sig dengan nilai alfa. Alfa kita tadi 0,05. Berarti nilai sig lebih kecil dari nilai alfa, yang artinya H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Berarti model dari variabel ini tuh tepat. Kemudian kita akan membuat dari tabel koefisien ini kita akan membuat suatu persamaan linier. Nah, cara membuatnya itu nanti sales sama dengan ini nilai B dari unstandardized koefisiennya 11,529. Jadi caranya itu sales sama dengan 111,523 ditambah 3,891 promosi. Atau bisa teman-teman lihat pada modul bentuk persamaan liniernya. Ini
bentuk persamaan linearnya. Jadi nilai yang ini itu diperoleh dari koefisien, sedangkan nilai ini diperoleh dari nilai B promosi. Dan kenapa di sini ada promosi? Karena promosi itu kan variabel independennya, jadi tetap dia dimasukkan. Atau kalau misal lebih mudah, bisa aja kita pakai notasi aja. Jadi Y, sales itu kan Y sama dengan 111,523 ditambah 3,891 X1, karena promosi itu X1. Oke, untuk regresi linear sederhananya sampai situ. Kita lanjut ke yang berganda. Nah, di sini udah ada contoh kasus regresi linear berganda. Nah, itu kan pakai data yang tadi kan, yang sales dan promosi ini, tapi ada tambahan lagi nih, outlet. Nah, kita akan cari pengaruh promosi dan outlet terhadap sales. Nah, outlet ini menjadi variabel independen kedua. Jadi promosi itu X1, outletnya itu X2 itu. Lanjut, kita akan melakukan analisis. Nah, kita kembali ke SPSS yang tadi kita definisikan variabel baru yaitu outlet. Tipe datanya numerik, desimalnya 0. Kemudian scale-nya itu measure-nya itu scale. Dan tinggal teman-teman input datanya sesuai pada contoh kasus. Oke, jika teman-teman udah selesai menginput data, kita akan klik Analyze Regression Linear. Nah, tadi kan ini kita pakai data yang tadi kan, jadi dependennya itu sales sesuai yang tadi, kemudian independennya itu ada promosi dan outlet. Nah, karena variabel outlet ini belum ada di sini, jadi kita masukkan. Jadi ingat ya, kalian harus membedakan yang mana variabel dependen dan independennya, karena itu akan sangat berpengaruh pada hasilnya nanti. Di sini pastikan metodenya enter, klik statistik, kemudian dicentang estimate, model fit, dan R square change. Yang lain boleh diabaikan. Kemudian klik option. Di sini pastikan include constant in equation-nya itu dicentang. Kemudian di sini biarkan secara default. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, jadi itu adalah output regresi berganda kita. Nah, jadi di sini ada 4 output juga. Semuanya teman-teman akan interpretasi pada laporannya nanti. Output yang pertama sudah yang saya jelasin tadi. Di sini variabel yang dipakai itu ada outlet dan promosi, karena dua itu yang independennya, dan tidak ada variabel independen yang dihapus. Jadi semuanya dipakai. Dan di model summary, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian nilai R yang diperoleh itu 0,976. Yang berarti variabel outlet dan promosi ini mempengaruhi sales secara simultan sebesar 97,6%. Yang artinya ini tingkatnya itu sangat kuat gitu. Pengaruhnya itu sangat kuat. Kemudian di sini ada ANOVA. Nah, tabel ANOVA kita akan uji hipotesis lagi seperti yang tadi. Mirip-mirip sih dia sama yang regresi linear sederhana, cuman di sini ada yang membedakan itu variabel independennya. Tapi tetap teman-teman akan melakukan uji hipotesis. Di sini kriteria uji hipotesisnya kita pakai F. Untuk model hipotesisnya bisa dilihat pada modul contoh modelnya. Hampir sama sih. Nah, yang ini dia contoh modelnya. Oke, kita lanjut. Untuk uji F di sini kan F hitungnya itu 118,294. Nah, kita akan uji menggunakan F tabel. Ini nilai F tabelnya sebenarnya, tapi biar kalian paham, ketik sama dengan FINV
Dan probability-nya tadi 0,05. Masukkan degree freedom 1. Nah, di sini kita lihat df1-nya itu 2, df2-nya itu 12. Nah, kita peroleh nilai F tabel. Dapat dilihat kalau F hitung itu dia lebih besar dari F tabel, yang artinya H0-nya ditolak dan H1 diterima. Yang artinya model variabel ini tuh tepat. Lanjut ke tabel koefisien. Seperti yang tadi, menggunakan uji SIG. Kita uji hipotesis menggunakan SIG karena di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka modelnya itu tepat dan kita akan membuat persamaan linearnya. Caranya seperti yang tadi, karena ini ada dua variabel independen, maka caranya itu sales sama dengan nilai yang ini 4,639 ditambah 2,342 promosi ditambah 0,535 outlet, atau bisa dilihat pada halaman 38. Ini model persamaan linearnya. Atau kalau mau lebih simple, tinggal diganti sales ini jadi Y, kemudian promosi ini jadi X1, outlet ini jadi X2. Jadi Y sama dengan 64,639 ditambah 2,342 X1 ditambah 0,535 X3. Kok X3? X2. Nah, kalau misal di nilai yang B-nya ini ada yang minus, berarti misalkan minus 0,535, berarti nanti 2,343 promosi dikurang 0,535 outlet. Oke, itu saja untuk analisis regresi. Selamat mengerjakan laporan.